Temanku Corzon dari Official The Stories oleh Kemala Putri. Aku mempunyai seorang teman bernama Corzon. Dia pemain musik terkenal. Orangnya pendiam. Tubuhnya kecil, tapi otaknya cerdas. Hidupnya sangat sederhana. Padahal kenalannya banyak yang kaya raya. Aku sering main ke rumahnya. Biasanya kami main musik atau bermain kartu. Sering juga kami bertukar pikiran mengenai keadaan dunia sekarang ini. Pokoknya, selama ini aku menganggap Corzon sebagai temanku yang baik. Corzon pun demikian. Karena itu, aku terkejut sekali ketika suatu hari seorang pejabat kepolisian datang menemuiku. Corzon itu sebenarnya seorang mata-mata musuh yang diselundupkan kemari. Karena itu, sebagai warga negara yang baik, kau harus membantu kepolisian untuk membongkar kegiatannya. Tapi kau harus hati-hati agar ia tidak curiga. Tentu saja mendapat tugas begitu membuat aku selalu was-was. Jantungku selalu berdebar-debar bila ada di dekat Corzon. Rasanya tidak percaya kalau dia seorang mata-mata. Seperti biasa, malam ini aku berkunjung ke rumahnya. Maksudku sebenarnya hanya ingin main musik. Tetapi sial, dia tidak ada di rumah. Karena rumahnya dikunci, maka aku masuk saja ke dalam. Aku memang biasa seperti itu. Sambil menunggu Corzon pulang, aku mencari-cari buku bacaan di laci meja tulis. Tetapi aku tidak menemui apa-apa. Hanya ada kertas-kertas bertuliskan not-not balok. Iseng-iseng aku membuka tutup piano. Lebih baik main piano sendiri, pikirku. Loh, kok suaranya sumbang? Pikirku heran. Karena ingin tahu, ku angkat tutup piano untuk melihat penyebabnya. Astaga, apa ini? Mengapa disembunyikan di sini? Pikirku heran. Lalu ku ambil amplop putih yang terbungkus kertas minyak. Jantungku berdebar-debar ketika ingat pesan petugas kepolisian. Dengan muka pucat, aku melihat keluar. Tanganku gemetar ketika membuka amplop itu. Aku tercengang menatap lembaran-lembaran kertas. Dokumen-dokumen penting mengenai pertahanan negara. Dari mana Corzon mendapatkan semua ini? Pikirku dengan napas sesak. Aku harus segera melapor, kataku. Buru-buru kuselipkan amplop itu ke balik bajuku. Mukaku pucat ketika terpergok Corzon yang baru saja membuka pintu pagar. Dia bersama dengan seorang temannya. Kami bermaksud main kartu malam ini, kata Corzon. Kebetulan ada kau. 3 orang lagi lengkap. Sudah lama di sini? Aku jadi gugup. Rasanya amplop tebal yang kusembunyikan di balik bajuku menusuk-nusuk perutku. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku. Bagaimana kalau dia tahu dokumen rahasianya sudah kucuri? Aku terpaksa berbohong padanya sambil melihat arlojiku. Aku ada janji dengan seorang malam ini. Maaf ya.
Loh, jadi tadi kamu mau apa ke sini? Tanya Korzon heran. Hanya mau memberitahumu saja bahwa besok di rumahku akan berkumpul teman-temanku. Aku mau mengundangmu main musik. Bisa kan? Tentu, tentu. Sahut Korzon sambil menepuk pundakku dengan ramah. Aku jadi tidak enak karena sebentar lagi terpaksa harus mengkhianatinya. Padahal dia begitu baik kepadaku. Aku menarik napas lega karena dia tidak curiga padaku. Dengan langkah mantap, aku berjalan. Sudah terbayang di kepalaku berita-berita di koran bila rahasia mata-mata Korzon diungkap oleh pihak kepolisian. Tentu namaku akan dibawa-bawa. Tentu aku akan disanjung-sanjung sebagai pahlawan. Hei Jimmy, aku menoleh ketika mendengar namaku dipanggil. Sesaat jantungku serasa berhenti, begitu melihat yang memanggilku itu Korzon. Wajahnya kelihatan marah. Wah, pasti dia sudah tahu mengenai amplop yang kucuri itu, pikirku dengan jantung berdebar-debar. Aku buru-buru berlari menuju jalan yang ramai dengan orang yang lalu lalang. Aku tidak boleh tertangkap, bisikku dalam hati. Langkahku tergesa-gesa memasuki gedung bioskop yang sedang ramai. Lalu, diam-diam, aku menyelinap keluar begitu lampu-lampu di gedung dipadamkan. Sekarang, aku memasuki sebuah gang kecil. Sebentar-sebentar aku menengok ke belakang, karena merasa Korzon seperti tetap ada di belakangku. Salah satu dari gedung itu adalah markas besar kepolisian. Bendera kebangsaan berkibar-kibar di depannya, seolah-olah melambai ke arahku agar aku cepat masuk ke dalam gedungnya. Tetapi aku harus menunggu lalu lintas sepi dulu, baru bisa menyeberang. Ketika mobil agak jarang, setengah berlari, aku menyeberang. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil melintas di hadapanku. Astaga! Hampir saja aku tergilas. Untung aku bisa cepat menghindar. Sesaat aku berdiri terpaku di pinggir jalan, menenangkan jantungku yang berdebar ketika membayangkan kecelakaan yang nyaris menimpa diriku. Tiba-tiba kulihat mobil itu berhenti. Lalu Korzon keluar diikuti 2 orang temannya. Aku tiba-tiba sadar akan keselamatan diriku. Tadi rupanya Korzon sengaja akan menabrakku dengan mobil itu. Untung aku bisa menghindar dengan cepat. Dan sekarang mereka sedang berlari ke arahku, berusaha mencegahku memasuki gedung kepolisian. Aku buru-buru berlari ke gedung itu. Napasku tersengal-sengal dan kakiku terasa capek sekali. Aku berhenti sesaat di ujung tangga sebelum membuka pintu gedung itu. Kulihat Korzon berdiri di bawah tangga tanpa berani mengejarku lagi. Dia menatapku dengan pandangan benci dan cemas. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebab aku tinggal selangkah lagi memasuki gedung itu. Maafkan aku Korzon, seruku sambil mengangkat tanganku ke arahnya sebelum aku masuk ke dalam gedung.